Konsep asal mula dosa sering dianggap sulit dijelaskan sepenuhnya secara logika. Dalam kitab Kejadian, dosa dipahami sebagai pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Namun muncul pertanyaan, jika Adam dan Hawa belum memiliki pengetahuan tentang baik dan jahat, bagaimana mereka dapat benar-benar memahami pilihan untuk berbuat jahat? Secara akal sehat, seseorang biasanya dianggap bertanggung jawab penuh jika sudah memahami makna moral tindakannya. Pertanyaan lain muncul, jika Tuhan menciptakan segala sesuatu baik, dari mana asal kejahatan pertama itu? Kehadiran pohon terlarang sendiri membuat kemungkinan pelanggaran selalu ada sejak awal. Karena itu banyak orang bertanya mengapa pohon tersebut ditempatkan di Eden jika akibatnya sangat besar. Dalam sejarah teologi Kristen, banyak penjelasan tentang asal dosa berkembang melalui tafsir para teolog, terutama dari surat-surat Paulus dari Tarsus dan pemikiran Agustinus dari Hippo. Namun secara akal sehat sehari-hari, dosa sering lebih mudah dipahami sebagai tindakan pribadi seseorang, bukan sesuatu yang otomatis diwariskan sejak lahir. Agar pemirsa mendapatkan pemahaman yang benar, mari kita dengar pendapat Notebook LM. Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih Anda mikir kalau kita pakai logika murni, iya logika murni, buat ngebedah salah satu paradoks paling besar di kitab Kejadian, hasilnya bakal kayak apa? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal pakai kacamata akal sehat buat mengupas tuntas sebuah teka-teki soal dosa asal. Langsung aja, kita mulai perjalanan kita. Biar kebayang arahnya ke mama, ini peta rute kita hari ini. Kita bakal mulai dari paradoks dosa pertama, lanjut ke logika pohon terlarang, terus membandingkan kasus Kain dan Habel. Dari situ kita tanya, mengapa Tuhan diam? Dan terakhir kita telusuri asal-usul doktrin teologi. Kita masuk ke bagian pertama nih, paradoks dosa pertama. Biar kita satu frekuensi, mari kita samakan dulu persepsinya. Dalam tradisi yang udah umum banget, dosa itu kan dilihat sebagai titik awal dari semua penderitaan dan kematian manusia, ya kan? Tapi coba deh kita tarik ke definisi logis paling dasarnya. Menurut sumber kita, dosa itu intinya butuh 3 hal, pilihan, kesadaran, dan tindakan. Jadi, seseorang harus secara sadar memilih buat menolak perintah Tuhan. Tolong pegang prinsip dasar ini kuat-kuat ya, karena ini fondasi logika kita di sepanjang pembahasan. Dari definisi tadi, langsung muncul dong satu pertanyaan yang lumayan bikin dahi berkerut. Gimana caranya seseorang bisa dibilang benar-benar bersalah kalau dia sendiri belum paham soal konsep moral? Gini deh logikanya, kalau Adam dan Hawa itu belum memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, kok bisa mereka langsung paham betapa fatalnya pelanggaran yang mereka lakuin? Pastinya secara historis ada banyak jawaban teologis buat teka-teki ini. Ada yang bilang itu muncul dari kehendak bebas manusia, atau karena godaan setan, atau malah kemungkinan jahat itu emang udah ada sejak awal mula. Tapi kalau kita secara netral pakai kacamata akal sehat, sumber kita ngasih pertanyaan balasan nih. Kalau Adam nggak tahu perbuatannya itu jahat, logis nggak sih kalau dia dihukum seberat itu? Terus, kalau ciptaan di awal itu disebut murni baik, dari mana datangnya elemen kejahatan ini? Tampaknya setiap jawaban yang ada justru memunculkan pertanyaan baru. Sekarang, kita bergeser ke bagian 2, logika pohon terlarang. Coba kita bayangin setting tempatnya secara fisik di Taman Eden. Pengaturan yang ada di sana memancing satu pertanyaan besar. Kalau Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Kuasa dan ciptaannya udah dibilang baik, kenapa celah untuk jatuh ke dalam dosa itu masih dibiarkan terbuka dari awal? Nah, sumber kita menarik sebuah deduksi logis yang menarik banget di sini. Selama pohon terlarang itu eksis di sana, terus ularnya dibiarkan berkeliaran bebas buat menggoda dan akses untuk melanggar itu terbuka lebar, secara logika, sebuah jebakan yang udah tersedia. Kalau peluang itu terus terbuka, entah bakal kejadian besok, lusa, atau 1000 tahun lagi, kejatuhan manusia itu bukan lagi sesuatu yang mustahil, melainkan cuma nunggu waktu alias pasti terjadi. Lanjut ke bagian 3, kita bahas studi kasus pembanding kita, kasus Kain dan Habel. Kita pindah dari dosa pertama ke kasus pembunuhan pertama di Kejadian pasal 4. Coba perhatikan angka ini baik-baik, 11. Iya, 11 ayat. Ada 11 ayat yang super detail di mana Tuhan berbicara langsung, panjang lebar, ke Kain. 11 ayat ini khusus buat menangani dan membahas satu kasus kriminal di tingkat keluarga. Dan isi obrolannya itu dalam banget. Tuhan bilang begini, dosa mengintip di depan pintu, tetapi engkau harus menguasainya. Kutipan ini secara brilian menggambarkan kalau dosa itu sejatinya adalah godaan dari luar.
Manusia dituntut untuk pakai pilihan pribadinya secara sadar buat menaklukkan godaan itu. Jelas banget kan mekanismenya? Nah, poin krusialnya mengantarkan kita ke bagian 4. Mengapa Tuhan diam? Mari kita jejerkan kedua kasus ini, karena kontras logikanya benar-benar luar biasa. Di satu sisi, kita punya kasus Adam dan Hawa, peristiwa dosa asal yang katanya berdampak ke seluruh umat manusia sampai detik ini. Tapi tebak, ada berapa firman Tuhan yang secara langsung ngejelasin gimana mekanisme dorongan jahat itu muncul? 0, nggak ada sama sekali. Di sisi lain, kasus Kain dan Habel yang cuma berdampak pada satu keluarga malah dapat kuliah langsung dari Tuhan sepanjang 11 ayat penuh dengan rincian motifnya. Kontras ini menyoroti apa yang sumber kita sebut sebagai mata rantai yang hilang. Teks aslinya punya lubang penjelasan yang besar soal asal-usul kejatuhan umat manusia. Gimana keinginan jahat itu pertama kali muncul? Kenapa manusia yang diciptakan baik tiba-tiba pengen melanggar? Gimana persisnya mekanisme dosa ini bekerja? Logika dasarnya gini deh, buat sebuah peristiwa masif yang mengubah nasib umat manusia selamanya, bukankah wajarnya kejadian ini punya penjelasan yang paling sistematis di dalam teks? Pertanyaannya sekarang, dari mana penjelasan-penjelasan itu berasal? Kita telusuri di bagian 5, asal-usul doktrin teologi. Karena kitab Kejadian itu minim banget ngasih landasan filosofis atau mekanisme yang detail, akhirnya doktrin-doktrin besar ini berkembang jauh belakangan. Secara historis, pemahaman seperti dosa asal, Tritunggal, sampai inkarnasi, itu nggak ujuk-ujuk ada. Konsep-konsep ini dibangun lewat rentetan tafsir manusia, perdebatan filsafat, surat-surat dari Paulus, sampai akhirnya dirumuskan jadi teologi gereja berabad-abad kemudian. Dan ini ngasih gambaran yang luar biasa soal keadilan sehari-hari yang secara alamiah kita pahami. Di dunia nyata, akal sehat kita bilang kalau orang itu dianggap bersalah murni karena tindakannya sendiri kan? Bukan karena dia sekedar lahir ke dunia atau gara-gara dosa leluhurnya di masa lalu. Cara pandang logis soal tanggung jawab pribadi ini nyatanya jauh lebih sejalan sama nasihat Tuhan ke Kain tadi ketimbang konsep pewarisan dosa asal yang minim penjelasan. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan provokatif ini. Apakah doktrin-doktrin teologi paling besar yang ada saat ini benar-benar dibangun dari firman langsung di awal mula? Atau jangan-jangan itu adalah hasil dari perkembangan tafsir filosofis manusia yang terus berjalan berabad-abad lamanya? Ini bukan soal mencari siapa yang paling benar, tapi murni sebuah ajakan buat kita semua berani memeriksa ulang asal-usul gagasan yang kita yakini. Semoga bedah materi kali ini bikin Anda makin penasaran dan terinspirasi buat menggali lebih dalam lagi ya. Terima kasih udah nemenin saya bahas topik ini, dan sampai jumpa!